Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali Sapa Aceh kembali menyapa Anda. Saya Rizka Devi kembali hadir di hadapan Anda dalam program Sapa Aceh edisi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan peran KIP dalam menjaga integritas pilkada. Nah, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Banda Aceh memiliki peran yang penting dalam memastikan pelaksanaan pilkada wali kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh pada 2024 ini. Nah, bagaimana peran dan tahapan apa saja yang dilakukan KIP dalam menjaga integrasi Pilkada Banda Aceh 2024? Kita akan tanyakan langsung, sudah hadir di studio Kompas TV. Ada Ketua KIP Banda Aceh, Bang Yusri Razali. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Yusri. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dan sangat luar biasa pada hari ini. Alhamdulillah sekali. Terima kasih Bang sudah bergabung sama kita hari ini. Dan mungkin saya akan penasaran ini seperti apa hingga saat ini sejauh mana tahapan persiapan yang dilakukan oleh KIP Aceh terkait dengan Pilkada 2024 ini, Bang. Baik, terima kasih. Saat ini kita di KIP Kota Banda Aceh ya sudah melaksanakan sejumlah tahapan untuk menyukseskan Pilkada 2024 yang nantinya akan kita gelar pada tanggal 27 November 2024 nanti. Jadi berbagai macam persiapan-persiapan ini sudah kita lakukan, ada yang juga yang akan kita lakukan dan juga ada yang sedang kita laksanakan seperti itu. Dan saat ini kita baru saja selesai melakukan proses coklit. Coklit itu pencocokan data pemilih. Ya, untuk mencocokkan data pemilih ada sekitar 170 ribuan warga Kota Banda Aceh yang tercatat, yang terdaftar sebagai pemilih. Kita update datanya, kita pengkinian datanya, kita cross check ulang benar-benar mereka sudah memenuhi syarat untuk memilih pada Pilkada 2024 nanti tentunya. Karena persoalan dengan data pemilih ini adalah persoalan yang sangat penting seperti itu. Dikarenakan apabila data ini tidak valid, tentunya hasil pilkada juga diragukan. Makanya kita dengan petugas kita ada PPK di tingkat kecamatan, ada PPS di tingkat kampung, dan juga ada Pantarlih. Pantarlih inilah yang langsung door to door ke rumah-rumah warga untuk melakukan pengkinian data tersebut. Dan kita untuk memastikan bahwa tidak ada orang-orang yang meninggal, misalnya masih ada di dalam data pemilih. Karena ini menjadi problem juga bagi kita, karena masih ada warga yang tidak mengurus akte kematian. Sehingga kita tidak tahu apakah sudah meninggal ataupun belum seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah mengurus akte kematian itu sudah langsung terregister di Dinas Kependudukan, jadi lebih mudah. Makanya dengan ada coklit ini kita tahu kondisi real, kondisi lapangan. Meskipun belum ada akte, mereka tidak mengurus akte, dengan datang langsung ke rumah-rumah warga tersebut dan pengakuan dari keluarga, pengakuan dari, kemudian ada surat rekomendasi ataupun surat keterangan dari KESI, sehingga kita bisa mengeluarkan saudara kita yang sudah meninggal dari daftar pemilih. Begitu juga dengan teman-teman kita mungkin yang sudah berstatus sebagai TNI Polri. Kemarin mereka masih memilih misalnya, kemudian ikut tes TNI Polri, lulus, jadi mereka juga tidak lagi berhak untuk memilih. Oleh karena itu kita keluarkan dari daftar pemilih. Dan juga ada juga misalnya pindah masuk, ada warga lain pindah ke Banda Aceh, jadi kita juga harus mencatat sebagai pemilih di Kota Banda Aceh. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sedang kita persiapkan saat ini, bahwa untuk data pemilih ini benar-benar akurat. Jangan sampai data pemilih ini ada isu yang berkembang di luar, data siluman, data apa. Makanya kami sangat berperan, masyarakat itu sangat berperan memberikan masukan, memberikan tanggapan kepada kami apabila misalnya ada keluarga yang sudah meninggal ataupun yang sudah masuk jadi TNI Polri. Dan kita selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dengan TNI Polri dan juga dengan instansi lainnya dalam hal
pemutakhiran data pemilih ini. Tentunya yang paling terutama sekali dengan dinas kependudukan seperti itu. Iya, oke. Berarti saat ini sedang dalam proses memverifikasi data untuk Ya, daftar pemilih tetap nantinya. Tapi tadi abangnya sempat mention kalau misalnya ada yang sudah dilakukan dan yang ini sedang dilakukan. Ya. Yang sudah dilakukan boleh apa saja kira-kira, Bang? Ya, kemudian yang sudah kita lakukan di tahap-tahap awal adalah misalnya perencanaan. Jadi tahap perencanaan terkait dengan anggaran, logistik. Jadi itu sudah kita rencanakan dengan matang. Nanti setelah data ini valid semua, jumlah TPS juga sudah sudah jelas berapa jumlah TPS, baru dan kita lakukan pengadaan kebutuhan TPS. Ya, itu pengadaan kebutuhan sejumlah TPS yang ada. Kemudian yang akan datang pada bulan Agustus nantinya akan masuk masa pendaftaran ataupun masa pencalonan. Jadi masa pencalonan tersebut di saat ada sejumlah partai politik ataupun gabungan partai politik yang mendaftar dan kita sudah tahu berapa jumlah calon wali kota dan wakil wali kota di Banda Aceh, kita baru bisa memprediksikan, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk kampanye. Kemudian kebutuhan-kebutuhan juga untuk kebutuhan surat suara. Kita baru bisa desain karena sudah jelas berapa orang jumlah calonnya. Sedangkan pada saat ini yang dari jalur independen, karena ada dua dia. Ada dari jalur independen, ada juga dari jalur partai politik ataupun gabungan partai politik. Dari jalur independen ini, kita Banda Aceh hanya ada satu pasangan calon. Kemudian dari jalur independen, itu ada potensi sekitar 3 sampai dengan 4 pasangan calon yang mungkin akan mendaftar kepada KIP Kota Banda Aceh di saat kita buka pada akhir Agustus nantinya. Dan kita berharap kepada partai politik ataupun gabungan partai politik yang sudah mempersiapkan calonnya untuk mendaftar di awal-awal masa pendaftaran. Karena masa pendaftaran ini sangat singkat, ya, hanya dibuka 3 hari, tanggal 27, 28, dan 29 Agustus. Jadi hanya 3 hari untuk mendaftar di awal-awal masa pendaftaran ini untuk memudahkan apabila ada hal-hal dokumen-dokumen yang tidak lengkap supaya bisa dilengkapkan kembali seperti itu. Iya, baik. Nah, tadi kalau bicara soal pendaftaran, sebenarnya apa sih Pak syarat umum yang memang harus dipenuhi oleh calon wali kota atau wakil wali kota untuk maju atau untuk mendaftar? Ya, untuk syarat secara gambaran umum yang pertama sekali adalah warga negara Indonesia itu sudah pasti ya. Sudah pasti, dan karena kita ada kekhususan di Aceh adalah harus orang Aceh, ya. Jadi beda orang Aceh dengan warga Aceh. Ya, harus orang Aceh, nanti dilihat di bagaimana definisi orang Acehnya itu. Kemudian selain itu dalam untuk dukungan calon independen yang sudah kita laksanakan, itu dukungan harus 3% dukungan KTP dari jumlah penduduk. Berarti kalau kita Banda Aceh hanya butuh 7.787 KTP yang dibutuhkan syarat minimal. Sedangkan untuk dari jalur partai politik ataupun gabungan partai politik harus mendapatkan dukungan minimal 15%, ya, 15% dari perolehan kursi yang ada di DPRK Banda Aceh. 15% ini kalau kita di Banda Aceh itu harus karena kita 30 kursi, ya, harus ada 5 kursi. Ya, berarti partai. Kalau saya melihat hanya 4 partai yang punya 5 kursi di Kota Banda Aceh yang dapat mengusung pasangan sendiri. Yang pertama ada PKS, ya, di partai pemenang yang kemarin, mereka juga dapat mengusung sendiri. Yang kedua ada Nasdem, ya, juga dapat mengusung sendiri. Yang ketiga ada Partai PAN, juga mendapatkan 5 kursi, dapat mengusung sendiri. Yang keempat ada Partai Demokrat yang dapat mengusungkan pasangan calon sendiri. Sedangkan partai-partai lain juga dapat dengan catatan harus berkoalisi ataupun bergabung dengan partai lain dalam menentukan pasangan calon tersebut. Itu syarat gambaran umum, harus mutlak harus ada dukungan 15% dari kursi ataupun suara sah hasil Pileg 2024.
Oke, baik-baik. Tapi nantinya kita akan bicara lagi terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh KIP ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Kita akan bahas terkait hal ini sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Oke. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Ketua KIP Banda Aceh, dan tadi kita sempat membahas apa saja upaya yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh untuk persiapan dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam Pilkada 2024. Silakan Bang dengan tanggapannya. Memang hal tingkat partisipasinya hal sangat penting ya dalam pesta demokrasi, apalagi pilkada seperti ini. Saya melihat pilkada terakhir di Kota Banda Aceh, yaitu pilkada 2017, tingkat partisipasi kita masih dikategorikan rendah, yaitu 63,9%. Jadi belum sampai di 70%. Makanya ini tantangan bagi kami selaku penyelenggara pilkada di Kota Banda Aceh ini, bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi. Dan saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa target kami KIP Kota Banda Aceh untuk Pilkada 2024 ini tingkat partisipasi itu minimal 80%. Dan kami optimis ini akan terwujud jika teman-teman semuanya kita berkolaborasi dengan semua pihak ya, dengan teman-teman media juga. Yang seperti yang kita lakukan kemarin itu sudah kita lakukan sosialisasi dengan perangkat kampung ya, kita undang kesyik semua ya, kita undang kesyik-kesyik yang ada di Kota Banda Aceh untuk berperan aktif di dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena perangkat kampung ini yang dapat menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kami juga dalam mencapai target angka 80% ini melibatkan teman-teman dari Ormas OKP yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi kami mengajak mereka bersama-sama, organisasi komunitas, mengajak bersama-sama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya berpartisipasi dalam menentukan pemimpin masa depan khususnya di Kota Banda Aceh ini. Karena kalau kami sendiri KIP tanpa melibatkan semua pihak ini sungguh mustahil, tidak akan terwujud. Makanya peran teman-teman media ini juga sangat penting ya, teman-teman jurnalis sangat penting untuk menginformasikan kepada masyarakat hal-hal yang positif tentang pilkada, mengajak masyarakat ini untuk hajatan pemilihan kepala daerah inilah bukan hajatan dari KIP Kota Banda Aceh, tapi hajatan kita semuanya, hajatan warga Kota Banda Aceh, hajatan rakyat Republik Indonesia, seperti itu. Baik. Oke. Jadi sebelumnya tadi ada 63% yang memang menjadi pemilih di pemilihan sebelumnya. Nah, sebenarnya apa yang mempengaruhi angka 63% ini, Bang? Apakah memang edukasinya kurang atau memang pemilih ini tidak ingin memilih? Yang pilkada terakhir di Kota Banda Aceh 2017, 63% ini ya mungkin saya melihat sudah 6 tahun sebagai penyelenggara pemilu ya. Jadi masyarakat Kota Banda Aceh ini masih ada sebagian yang apatis terhadap isu-isu terhadap hadir ke TPS, itu yang pertama. Yang kedua juga ada
warga Kota Banda Aceh yang tidak tinggal di Kota Banda Aceh, dan mereka jauh dengan lokasi tempat tinggal, misalnya ber-KTP di Banda Aceh namun orangnya di Jakarta, di Medan, dan sibuk dengan pekerjaan yang lainnya, sehingga dapat mereka tidak bisa ataupun tidak diizinkan untuk hadir ke TPS seperti itu. Makanya kita selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait bahwa untuk pelaksanaan pilkada ini, ya, untuk melakukan solusi kepada masyarakat ini, biar datang ke TPS. Dan terbukti alhamdulillah pada pemilu 2024 yang kemarin tingkat partisipasinya sangat tinggi, yaitu 81%, 81,2%. Itu tingkat partisipasi di Kota Banda Aceh pada Pileg 2024 yang lalu. Jadi sangat besar dari Pileg sebelumnya 78%, kita naik menjadi 71%. Baik. Untuk pemilih yang tadi Abang sempat jelaskan berada di luar kota dan tidak dapat milih di daerahnya, itu apa solusi yang ditawarkan oleh KIP sendiri, Bang? Kalau solusinya, kalau untuk pilkada ini mereka harus pulang ke daerahnya untuk memilih. Itu yang kalau untuk memilih bupati ataupun wali kota. Kecuali untuk memilih gubernur, itu bisa memilih di seluruh Aceh. Ya, sedangkan untuk memilih bupati dan wali kota tidak ada solusi lain kecuali dia harus pulang ke daerah asalnya, ataupun di mana tempat alamat sesuai dengan KTP-nya. Sedangkan untuk pileg yang kemarin mereka masih bisa urus pindah memilih untuk memilih di mana mereka tinggal. Ya, ini tidak bisa misalnya kita pindah milih untuk pilih gubernur di provinsi lain. Jadi itu tidak bisa, hanya bisa melakukan pindah milih di dalam ruang lingkup Aceh seperti itu. Mungkin itu solusi yang karena agak sedikit berbeda kalau dengan pileg dia. Baik, berarti memang pemilih itu harus pulang ke kampung halamannya untuk memilih. Untuk memilih. Baik. Nah, kalau misalnya kita bicara tantangan nih, Bang, tantangan apa sih yang memang dihadapi selama dalam persiapan ataupun nanti tahapan apa yang dilalui itu? Apakah ada tantangannya? Kalau selama ini ya, karena kita di Kota Banda Aceh ya, peran pemerintah juga sangat besar ya. Pemerintah kita Kota Banda Aceh sangat banyak memberi dukungan kepada kita, karena kami harus selalu berkoordinasi dengan mereka, dengan pemerintah dalam hal anggaran. Itu yang lebih utama, karena kalau tidak ada anggaran tidak akan jalan semua tahapan-tahapan yang lainnya. Kemudian ini bentuk dukungan yang sangat besar dari pemerintah Kota Banda Aceh. Kemudian dalam hal dukungan-dukungan dari teman-teman media, dari masyarakat Kota Banda Aceh itu sangat juga besar. Jadi bisa kita bilang tidak ada tantangan yang berarti di dalam kita melakukan tahapan-tahapan ini. Cuman kemarin di saat kita melakukan coklit ya, ada juga warga yang sulit kita temui ya. Yang sulit kita temui, mereka sedang bekerja ataupun tidak di daerah. Namun dalam hal yang seperti yang sulit kita temui ini, jadi kita bisa menanyakan kepada keluarganya ataupun tetangganya. Jadi hal yang seperti ini bisa kita atasi. Secara gambaran umum di Kota Banda Aceh itu tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Berarti aman, tentram, damai tanpa kendala. Jadi gitu ya? semua berjalan sangat lancar. Alhamdulillah ya. Dan tapi Bang, kalau bicara gimana sih KIP ini menjaga transparansi dalam setiap tahapan yang memang sudah terjadi, sedang dilaksanakan dan yang akan datang, supaya memang tetap transparan, adil, dan demokratis sampai dengan pendaftaran calon dan perhitungan suara nanti. Jadi semua kerja-kerja kita ini itu diawasi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh. Itu yang memang tugas mereka untuk mengawasi setiap tahapan yang ada seperti itu. Selain itu, hal-hal yang kita lakukan, tahapan-tahapan yang kita lakukan ini selalu kita siarkan. Ya, selalu kita publish. Jadi masyarakat itu juga boleh mengawasi. Jadi meskipun masyarakat bukan seperti Panwaslih yang memang pengawasan yang melekat dengan tahapan-tahapan pilkada ini, masyarakat juga bisa menyaksikan, mengawasi. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, bisa melaporkan kepada kami. Juga bisa melaporkan kepada Panwas supaya bisa kita luruskan. Dan selain itu, semua informasi itu kita selalu publish di
di laman resmi KIP Kota Banda Aceh dan juga di medsos KIP Kota Banda Aceh, dan selalu kita informasikan ini sedang kita lakukan apa. Misalnya kita kemarin sedang melakukan verifikasi faktual terhadap calon independen. Kita informasikan kepada masyarakat. Kita sedang coklit misalnya kemarin, juga kita informasikan kepada masyarakat. Kita menggunakan media sosial yang ada, laman website yang ada untuk menginformasikan semua apa yang kita kerjakan. Itu bentuk transparansi yang kita lakukan dan bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat seperti itu. Baik, berarti tetap ada pengawasan dari Panwasli, dan tadi juga Abang sempat mention kalau misalnya ada pelanggaran dan langsung akan ditindaklanjuti. Nah, saudara, kita akan bahas seperti apa tindak lanjut jika memang ada pelanggaran yang terjadi dan upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Bang Yusri Razali, Ketua KIP Banda Aceh, dan tadi kita sempat membahas bagaimana cara mencegah dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran dalam Pilkada 2024. Bang, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih ya, kita masih bersama. Memang di saat pesta demokrasi seperti ini tentunya ada potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik itu oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu seperti itu. Jadi setiap potensi-potensi yang ada itu, jadi kita ada namanya lembaga Panwaslu, ataupun kalau di Aceh disebutkan dengan Panwasli ya, Panitia Pengawas Pemilihan untuk Pilkada di Kota Banda Aceh. Tentunya kita dalam tahapan-tahapan yang kita laksanakan selalu mengundang mereka. Jadi Panwasli ini selalu melekat bersama kita dalam melaksanakan tahapan-tahapan ini. Jadi apabila ada pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran kampanye, nanti akan masuk masa kampanye pada bulan Oktober, masuk pada masa kampanye, tentunya masih banyak ada pelanggaran-pelanggaran kampanye. Kemudian ada pelanggaran administrasi mungkin. Nanti ada lembaga Bawaslu yang akan menyelesaikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran apapun. Apakah pelanggaran administrasi pilkada ataupun pelanggaran tindak pidana pilkada. Kalau tindak pidana pilkada itu namanya ada Gakumdu ya, ada Gakumdu. Gabungan ada pihak kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Jadi dari 3 lembaga ini mereka akan melihat apakah ini masuk ke administratif ataupun masuk dalam tindak pidana. Tentunya kalau tindak pidana ini mereka juga akan diberikan sanksi. Kemudian kepada peserta pilkada juga akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat sejauh mana mereka yang langgar seperti itu. Pelanggaran yang berat tentunya mereka akan didiskualifikasi dari calon seperti itu. Baik. Berarti memang ada sanksi-sanksinya sesuai dengan apa yang dilanggar gitu. Apa yang dilanggar benar sekali. Tapi kalau misalnya apa sih yang dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran itu? Ya, dalam hal untuk mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran ini, kita setiap ada tahapan-tahapan yang kita lakukan, kita selalu mengundang stakeholder, kemudian kita mengundang bakal pasangan calon. Karena ini kan belum ada pasangan calon, baru ada bakal.
kita mengundang mereka untuk melakukan sosialisasi aturan-aturan yang ada. Seperti nanti ke depan pada akhir Agustus itu akan ada pencalonan. Sebelum pencalonan itu kita akan mengundang partai politik ataupun bakal calon ini yang untuk kita lakukan sosialisasi ataupun bimbingan teknis kepada mereka, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian hal-hal apa saja yang harus dilakukan di saat masa pencalonan ini. Kemudian di saat masuk masa kampanye, kan sudah ditetapkan paslon untuk calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Banda Aceh. Kita juga akan mengundang, menyampaikan aturan-aturan yang boleh dilakukan di saat kampanye dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan di saat kampanye. Dan ini selalu kita sampaikan. Baik kita sampaikan secara tatap muka maupun kita sampaikan secara virtual melalui video, kemudian melalui media massa dan sebagainya. Kita sampaikan ini hal yang sebenarnya untuk mencegah terjadinya potensi-potensi kecurangan-kecurangan yang demikian seperti itu. Kemudian di dalam di dalam BIMTEK kita juga kepada jajaran kita ada PPK, PPS untuk menjaga netralitas, menjaga independensi. Mereka jangan terpengaruh dengan dengan godaan-godaan paslon yang lain untuk menjaga marwah pilkada ini lebih baik, tentunya seperti itu. Baik, tapi gimana sih Pak Bang KIP Banda Aceh ini menjaga supaya tidak terjadi manipulasi atau kecurangan terhadap keamanan data dari calon-calon ini? Iya, menjaga untuk keamanan data ataupun suara ini. Data pesertanya agar tidak dimanipulasi atau tidak ada kecurangan di dalamnya nanti. Ya, pertama sekali adalah kita sangat menjaga kerahasiaan data dari peserta pemilu ini. Kemudian terkait dengan suara mungkin ya, suara itu adalah hasil rekap yang berjenjang nantinya. Tentunya di saat rekap di tingkat kecamatan, di sana ada saksi. Ada saksi dari peserta pemilu, ada masyarakat juga yang menyaksikan, ada ada panwas, mulai dari tingkat DPS sampai dengan tingkat rekap di tingkat Kota Banda Aceh. Jadi ada pengawasan yang berjenjang. Tentunya kalau misalnya mereka benar-benar melakukan pengawasan, masyarakat benar-benar melihat itu akan tidak mungkin terjadi kecurangan-kecurangan baik dari tingkat TPS maupun sampai ke tingkat KIP kabupaten kota seperti itu. Baik. Kalau ini yang terakhir, apa harapan KIP Banda Aceh ini terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 ini, Bang? Harapan yang pertama adalah saya mengajak kepada seluruh warga Kota Banda Aceh untuk terlibat aktif dalam seluruh proses tahapan Pilkada di Kota Banda Aceh ini, mengawasi dan berkontribusi untuk suksesnya Pilkada di Kota Banda Aceh. Kemudian yang kedua adalah untuk peserta Pilkada ataupun bakal calon ataupun partai politik yang akan mengusungkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Banda Aceh. Nantinya di saat sudah dibuka masa pendaftaran untuk mendaftar di awal-awal masa pendaftaran. Jangan mendaftar di detik-detik terakhir masa pendaftaran. Dan ini harapan saya selaku Ketua KIP Kota Banda Aceh untuk mudah-mudahan ya Pilkada di Kota Banda Aceh ini berjalan dengan baik, lancar, aman, dan melahirkan pemimpin kita yang lebih baik, yang lebih berkualitas untuk Kota Banda Aceh lebih maju, tentunya seperti itu. Baik, dan harapannya untuk bagaimana masyarakat ini dapat berperan aktif supaya nantinya memang persentase pemilihnya itu dapat meningkat. Apa harapan Abang? Harapan saya yang terakhir mungkin bagi warga Kota Banda Aceh ya, untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November ya nantinya, dan mengajak seluruh keluarganya, mengajak seluruh anggota masyarakatnya. Karena dengan tingkatnya partisipasi pemilih pada pilkada nantinya, tentunya akan lebih berkualitasnya hasil pilkada di Kota Banda Aceh. Jadi legitimasi pemimpin yang terpilih dengan tingkatnya partisipasi tinggi lebih kuat seperti itu.
Baik. Nah, berarti memang dari persiapannya yang sudah matang dan juga harapan supaya memang pemilihnya nanti memiliki persentase yang cukup tinggi, dan apalagi kalau kita lihat memang sekarang persentase pemilihnya itu hampir 60% dari pemilih muda. Dan saudara, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Sapa Aceh. Kita sudah tadi berbincang terkait dengan peran KIP dalam menjaga integrasi pilkada. Bang Yusri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.